Ingat, Roh Kudus itu bukan cuma nemplok doang, tetapi mengarahkan hati kita untuk berdoa. Sampai kita juga tahu, sadar apa yang kita ucapkan dalam doa. Jadi doa kita itu berisi. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi Novena Roh Kudus hari yang ke-7. Tidak terasa saudara-saudara, sudah 7 video sudah saya buat dalam rangka Novena Roh Kudus ini. Sebuah anak tangga yang membawa kita semakin mendekat pada pemaknaan bagaimana gereja menerima anugerah dari Allah, dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Roh Kudusnya sendiri. Supaya kita pelan-pelan mengalami kebersatuan, disatukan dengan kuasa Bapa dan hidup di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini itu luar biasa loh, karena nanti sore saya akan memimpin perayaan Ekaristi di sebuah paroki, di Paroki Thomas Rasul Bojong Indah, dalam rangka Novena Roh Kudus. Maka sambil membuat video, saya sambil mempersiapkan khotbah apa yang akan saya katakan nanti. Apakah saya boleh meminta kepada Anda, apa yang Anda harapkan sebagai umat dari seorang pastor tentang berkhotbah? Coba saya adakan jajak pendapat. Apakah yang panjang? Apakah yang pendek? Apakah yang secukupnya? Karena ada khotbahnya itu sampai 15 menit, 20 menit. Ada yang cuma 3 menit juga. Saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya dari pihak seorang pastor mengatakan begini. Buat saya bukan pendek atau panjangnya khotbah, tetapi apakah khotbahnya berisi? Apakah khotbahnya juga menyentuh hati banyak orang? Apakah khotbahnya bisa dipahami dengan sederhana? Karena jujur saudara-saudara, susah loh dalam berkhotbah. Karena apa? Dalam perayaan Ekaristi itu yang hadir itu dari mulai anak-anak sampai yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua. Ada begitu banyak profesi, ada begitu banyak latar belakang. Ada orang yang datang perayaan Ekaristi dalam keadaan marah misalnya. Ada orang yang datang misa dalam keadaan penuh sukacita karena baru saja naik gaji atau naik karirnya. Ada orang mau ke gereja karena dia mau bersyukur sejadi-jadinya karena sembuh. Tapi ada juga orang ke gereja karena dipaksa. Maka dari itu saya belajar dari seorang guru saya yang bernama Kardinal Ignatius Suharyo. Beliau seorang uskup, kalau khotbahnya kan nggak terlalu berapi-api. Tetapi begitu beliau mengatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, itu langsung tok. Itu langsung audiensnya pas. Langsung kena. Karena apa? Karisma yang pertama. Karisma tidak bisa menipu. Yang kedua juga pasti jam terbang. Itu sangat menentukan. Yang ketiga adalah saudara-saudara, Bapak Uskup punya pegangan seperti ini. Utarakan khotbahmu, isi pemikiranmu, isi permenunganmu dari pengalamanmu menjalani firman Tuhan dalam sebuah khotbah. Sederhana, tapi jangan yang kacangan. Nah ini dia. Banyak orang menyalahgunakan atau menyalahpahami, khotbahnya sederhana tapi kacangan aja. Artinya hanya di permukaan, enggak dalam. Khotbah itu keluar dari penghayatan rohani yang dalam. Dari seorang pengkhotbah, dari seorang pewarta. Dirinya dulu yang disentuh oleh firman Tuhan, baru dari hasil pengolahannya itulah yang diberikan kepada umatnya. Tetapi saudara-saudara, Bapak Uskup memberikan patokan yang berikut. Selanjutnya Bapak Uskup juga memberikan panduan yang lebih melengkapi lagi, yaitu khotbahmu harus berisi, harus mendalam. Kedalamannya itu terasa betul-betul sebagai pelaku firman. Jangan hanya sebagai orang yang ngomong firman atau pendengar firman, tapi berkhotbah sebagai orang yang pelaku firman. Tetapi mendalam atau berisi, jangan complicated. Nah ini dia. Seringkali seorang pengkhotbah tergoda untuk omong banyak. Supaya orang tahu dia itu tahu banyak. Supaya banyak orang tahu, umatnya tahu dia itu menguasai banyak hal. Baca banyak buku. Tetapi jatuhnya jadi complicated.
loncat sana, loncat sini, ngomong ini, ngomong itu, melebar, ada bunga-bunganya, ada kembang-kembangnya. Nah, saudara-saudara, kalau Bapak Uskup itu dalam khotbahnya cukup mengajak umatnya untuk menghayati 3 poin. Coba Anda cek, di mana-mana Bapak Uskup Ignatius Suharyo selalu berbicara 3 poin. 3 itu cukup. 1 kelewat dikit, 2 ya kalau nggak bisa dipaksa lagi nggak apa-apa. 3 itu cukup. 4 kebanyakan, 5 apalagi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mari sederhana tapi nggak kacangan, berisi mendalam tapi tidak complicated. Itulah patokan yang saya pelajari dari seorang Uskup Ignatius Suharyo. Saudara-saudaraku terkasih, maka dari itu saya mau mengajak Anda semua untuk melihat 3 ciri orang yang sudah disentuh oleh Roh Kudus dalam kehidupannya. Anda bisa memeriksa diri Anda sendiri, Anda bisa mengkoreksi atau menilai diri Anda sendiri. Apakah 3 ciri ini sudah ada dalam kehidupan Anda? Romo, masih 1 Romo, ayo dikejar yang 2 lagi. Romo 2, Romo kurang 1, ayo bareng-bareng. Supaya 3 hal ini betul-betul hidup dalam diri kita. Yang pertama, lagi-lagi saya mau mengajak Anda untuk menyelami doa Yesus yang dibacakan dalam bacaan Injil. Yohanes bab 17 ayat 20-26. Tempekah Anda? Kan kalau ngomong tahukah Anda saya udah bosen ya. Takutnya Anda bosen juga. Tempekah Anda bahwa selama novena Roh Kudus, selama gereja menantikan Roh Kudus di hari Pentakosta, kita ini ditemani bukan oleh pribadi yang sembarangan, saudara-saudara. Kita ditemani oleh doa Yesus untuk para muridnya. Wejangan-wejangan Yesus untuk kita. Luar biasa ini. Makanya dalam devosi atau dalam novena Roh Kudus, kita diajak untuk berdoa. Berdoa nggak sendirian, tetapi ada Tuhan kita yang menemani, yang mengajarkan kita untuk berdoa. Sehingga kita tahu apa yang kita minta kepada Bapa. Sehingga kita tahu rahmat apa yang kita butuhkan. Maka salah satu ciri orang yang sudah disentuh oleh Roh Kudus adalah dia tahu rahmat apa yang dia minta dari Allah. Dia tahu dia harus bersyukur dalam doanya. Dia tahu dia harus berterima kasih apa yang mau disyukuri. Dia berterima kasih apa yang mau dia ucapkan terima kasih kepada Allah. Dia mau minta, dia tahu apa yang dia minta dari Bapa. Itu saudara-saudaraku yang terkasih. Ciri pertama orang yang sudah hidup dalam Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu bukan cuma nemplok doang, tetapi mengarahkan hati kita untuk berdoa. Sampai kita juga tahu, sadar apa yang kita ucapkan dalam doa. Jadi doa kita itu berisi. Bukan cuma doa asal minta, asal bersyukur, asal terima kasih, tetapi kosong. Doa yang kosong adalah doa yang menjemukan. Saudara-saudara, Anda pernah nggak merasakannya? Ya Romo, doa minta terus, fokusnya adalah kekecewaan. Tuhan, kenapa engkau nggak mengabulkan doaku udah sekian lama? Saudara-saudara, doa-doa yang seperti itu pasti setelah 3 bulan, setelah 1 tahun, udah nggak mau berdoa lagi. Karena apa? Hilang fokus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Yesus tahu, memberi contoh kepada kita untuk berdoa. Tahu apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan. Meskipun Bapa juga jauh lebih tahu dari apa yang kita butuhkan. Tapi kita menyelaraskan diri. Kehendak Bapa dengan kehendak kita. Kita yang menyamakan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Itulah yang tampak dalam doa Yesus. Dalam doanya juga tampak sekali sebuah relasi yang sangat mendalam. Relasi yang sangat mengenal antara diri kita dengan Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini yang luar biasa. Inilah karunia Roh Kudus yang membuat kita berdoa sebagai anak-anak Allah. Bukan sebagai hamba yang meminta-minta. Bukan sebagai orang asing yang doanya tidak pernah didengarkan oleh Allah. Tetapi berdoalah sebagai seorang anak yang menjadi harta yang luar biasa di mata Allah. Yaitu diri kita. Berdoalah sebagai seorang anak yang mana Bapa itu tahu apa yang kita butuhkan. Sehingga kita juga memahami apa sih yang kita butuhkan. Karena seringkali misalnya orang tua nih, anaknya. Oh belum apa-apa aja udah minta PS5. Belum apa-apa udah minta handphone iPhone 14. Belum apa-apa udah minta motor. Belum apa-apa udah minta apartemen.
Padahal umurnya baru 10 tahun. Nah, di situ orang tua akan kesulitan untuk mengabulkan permintaan anak-anaknya. Orang tua tahu anak ini belum butuh. Umur 10 tahun minta moge misalnya. Buat apaan? Lihat saudara-saudara, itulah kehendak Bapa dengan kehendak kita saling bertemu, saling mengenal, saling tahu rahmat apa yang terbaik untuk hidup kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Allah. Apakah doa Anda sudah demikian? Ya, Romo 80% lah. 70% lah Romo. Waduh, Romo masih 10%. Masih banyak mintanya dalam berdoa. Masih banyak kecewanya dalam berdoa. Perbaiki bersama Roh Kudus. Karena kita melihat dalam Yohanes bab 17 dari 2 hari yang lalu bacaan Injil itu doa Yesus. Dikatakan Bapa yang kudus. Nah, ini dia. Kita tahu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengenal siapa Bapa. Bapa yang kudus. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Saudara-saudara, kalau tadi ciri yang pertama adalah seseorang bisa menyatukan kehendaknya dalam doa-doanya, dalam hidupnya dengan kehendak Bapa. Ciri kedua dari orang yang disentuh oleh kuasa Roh Kudus adalah dia pemersatu. Di keluarganya dia pemersatu, keluarganya terpecah-pecah. Termasuk juga kalau nelponin anggota keluarganya, WhatsAppin, kirimin makanan, kasih perhatian, kunjungi orang tuanya. Pemersatu, saudara-saudara. Dimanapun, di gereja, di pertemanan, di sekolah, di tempat kerja, dia tuh pribadi pemersatu. Kalau Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita itu, mudah sekali kita untuk menjalin, merangkul banyak orang. Meskipun mereka itu mungkin tidak suka sama kita. Meskipun mereka juga berbeda dengan kita. Tetapi roh pemersatu ini tinggal dalam diri kita. Tidak suka cari-cari masalah. Tidak suka memecah belah dengan kebohongan, hoaks, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Itu paling dia gak suka. Saudara-saudara yang terkasih, ini dia. Seperti Yesus meminta kepada Bapa supaya mereka menjadi satu seperti kita adalah satu. Kita diajak dalam kesatuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Anda silakan ambil tisu 1 lembar atau kain tipis 1 lembar. Kain bekas ya. Coba Anda robek. Bisa sangat mudah. Tetapi kalau Anda mengambil tisu atau kertas atau kain, tumpukan kertas, tumpukan tisu, coba Anda robek. Susah sekali. Di situ kita bisa tahu saudara-saudaraku yang namanya kebersatuan menjadi kekuatan kita. Tapi kalau kita terpecah-pecah, saling mencari keenakannya sendiri, saling mencari dirinya sendiri, kesenangannya sendiri, kita akan mudah terpecah-pecah. Demikian juga dalam keluarga, komunitas maupun gereja, jemaat-jemaat. Kalau masing-masing cari dunianya sendiri, cari kesibukannya sendiri, cari untungnya sendiri, gereja akan mudah terpecah-pecah. Maka penting sekali buat kita menjadi pribadi-pribadi pemersatu. Ketika 2 sahabat baik Anda sedang konflik, coba Anda jangan jadi kompor. Seringkali kita kesini kita komporin. Si itu loh ngomongin yang enggak tentang kamu. Ketika kita kesini kita omongin juga. Dia itu ternyata ngomongin jelek di belakang kamu. Ya udah, kita jadi kompor meleduk namanya. Yang membuat orang yang berselisih paham makin saling membenci, makin saling bermusuhan. Tidak ada kedamaian di situ. Kalau ada pribadi-pribadi yang berkonflik di hadapan Anda dan Anda mengenal mereka, cobalah satukan mereka. Mungkin mereka menjauh karena tidak ada komunikasi yang baik antar mereka. Terjadi kesalahpahaman, kelewat banyak gosip-gosip yang menggosok, banyak orang-orang yang memanas-manasi mereka. Maka pribadi yang sudah disentuh oleh Roh Kudus adalah pribadi yang adem.
merangkul semua, mendamaikan semua di dalam satu kasih, yaitu kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengapa persatuan menjadi begitu penting, saudara-saudara, dalam hidup, dalam keluarga, dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita? Sebab kalau orang saling bermusuhan, mau ditutup-tutupi dengan sebuah perdamaian, dengan kedok-kedok kebersamaan, dengan jargon-jargon persatuan. Tapi kalau dalamnya ada bara-bara api permusuhan, ketika berhadapan dengan kebenaran akan mudah keluar aslinya. Di situ bisa kita lihat ketika dalam bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 22 ayat 30 dan seterusnya, Paulus datang ke Yerusalem. Di situ langsung diadili oleh orang-orang Yahudi. Ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada imam-imam kepala, ada ahli-ahli Taurat. Nah, Paulus hanya mewartakan tentang Yesus yang bangkit. Apa yang terjadi? Langsung kedok-kedok mereka terbuka. Karena apa? Orang Saduki dengan orang Farisi itu dari dulu itu bersalah paham. Mereka bertengkar, mereka beda pendapat secara tegang. Mereka tidak bisa menerima perbedaan dengan yang lain. Maka ketika Paulus berbicara tentang Yesus yang bangkit, orang Saduki itu tidak percaya pada kebangkitan, tidak percaya pada malaikat, tidak percaya pada hal-hal yang dunia-dunia supranatural. Sementara orang Farisi sangat amat percaya, sangat amat yakin. Begitu Paulus mewartakan tentang Yesus yang bangkit dari kematian, disitulah langsung terjadi perpecahan, pertengkaran, sampai mereka sendiri bertengkar hebat. Saudara-saudara, dahulukan persatuan. Persatuan itu bukan apa-apa sama, kamu harus sama dengan aku harus sama dengan kamu. Tetapi persatuan adalah berani menghargai perbedaan. Perbedaan apapun, hobi, gender, visi, pandangan, latar belakang, kita terima, bisa menghargai perbedaan. Saudara-saudara, kalau dunia semua sama seperti kita, dunia tidak indah. Dunia menjadi indah karena ada perbedaan. Ciri yang ketiga dari orang yang sudah disentuh oleh Roh Kudus adalah dia selalu berjumpa dengan Tuhan dalam suka maupun duka. Kita bisa lihat dalam bagian akhir dari bacaan pertama Kisah Para Rasul bab 23 ayat 11. Dikatakan setelah kejadian di pengadilan, Paulus akhirnya dibebaskan. Dikatakan pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Saudara-saudaraku yang terkasih, kebersatuan dengan Tuhan, hiburan dari Tuhan, penguatan dari Tuhan selalu hadir dalam diri orang-orang yang sudah disentuh oleh Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang namanya murid-murid Tuhan, itu bukan cuma dinidabobokan sama Tuhan, ditepok-tepok sama Tuhan, dielus-elus sama Tuhan saja. Tetapi kali ini Paulus diberi tugas baru oleh Tuhan Yesus, yaitu pergi ke Roma menjadi saksi Kristus di tengah-tengah orang-orang di Roma. Saudara-saudara, Paulus dengan berani, dia mengikuti arahan Tuhan, dia ikuti perutusan itu. Dan sebagaimana kita tahu nanti Paulus akan banyak mempertobatkan orang-orang di kota Roma, membuat orang-orang percaya pada Kristus, kekristenan berkembang di situ. Salam damai sejahtera, semoga renungan kali ini sangat berguna buat Anda. 3 ciri orang yang sudah disentuh oleh kuasa Roh Kudus. Mari saudara-saudara, kita mohon kepada Bapa, semoga kita semakin dipersatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, sehingga kita bisa menjalin relasi yang baik dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, yang memimpin, mengarahkan hidup dan doa-doa kita. Dan juga kita memperoleh rahmat persatuan, menyatukan segala perbedaan, melenyapkan permusuhan di antara kita. Dan yang ketiga, kita mohon Tuhan Yesus selalu mendampingi dan menguatkan kita, memberi perutusan-perutusan baru. Tuhan berkati hidup kami anak-anak-Mu, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Salam.